Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hikmal Yusuf Argiansyah dengan 3 NIM belakang 014 dari kelas Hukum Pembangunan Berkelanjutan C. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan analisis dan tanggapan saya terkait artikel yang dikirim oleh kompas.id dengan judul Target TPB Harus Tercapai. Sebelum saya masuk ke analisis, saya akan menjelaskan apa itu TPB. TPB atau Target Pembangunan Berkelanjutan atau SDGs merupakan kesepakatan pembangunan baru yang mendorong perubahan-perubahan yang bergeser ke arah pembangunan berkelanjutan yang berdasarkan hak asasi manusia dan kesetaraan untuk mendorong pembangunan sosial, ekonomi, dan lingkungan hidup yang berdasarkan prinsip universal, integrasi, dan inklusif yang terdiri dari 17 tujuan seperti yang dapat dilihat pada gambar di samping ini. Lalu, berdasarkan artikel tersebut, terdapat beberapa permasalahan yang terjadi terkait SDGs. Salah satunya adalah terbengkalainya agenda tujuan SDGs, yang dimana capaian SDGs hanya 12% yang sesuai jalur, 50% berjalan lambat, dan 30% stagnan atau mundur. Dan capaian negara berkembang dan miskin paling jauh dari target yang dimana membutuhkan waktu 42 tahun untuk mencapai target SDGs di tahun 2030 yang dimana sekarang sudah tahun 2023. Lalu, mengapa hal tersebut dapat terjadi? Hal tersebut terjadi karena negara-negara maju lebih suka beretorika daripada melakukan aksi nyata, dan terjadi diskriminasi dalam bidang perdagangan dan hilirisasi industri kepada negara-negara berkembang. Selanjutnya, ada negara berkembang yang mengalami krisis utang dan hal tersebut tidak dibantu oleh negara maju sesuai dengan janji mereka. Hal tersebut menyebabkan ketimpangan yang semakin melebar di dunia dan menyebabkan tingkat kelaparan global yang mencapai rekor tertinggi sejak tahun 2005 dan menyebabkan kesenjangan gender yang semakin jauh yang apabila ingin diatasi membutuhkan tahun 286 tahun. Lalu, bagaimanakah untuk mengatasi masalah-masalah tersebut? Ada beberapa solusi yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut. Yang pertama adalah melakukan evaluasi program dan rencana yang sudah dibuat. Di Indonesia sendiri telah membuat suatu program untuk mencapai agenda SDGs melalui Rencana Aksi Nasional dan Rencana Aksi Daerah. Program tersebut sudah menjadi langkah yang baik untuk Indonesia mencapai target SDGs di tahun 2030. Tapi program tersebut juga harus dievaluasi setiap tahunnya untuk menjaga relevansinya terhadap perkembangan zaman dan untuk meningkatkan keakuratan program tersebut sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Solusi selanjutnya adalah meningkatkan komitmen setiap unsur masyarakat. Komitmen unsur masyarakat di sini adalah pemerintah, dalam hal ini Bappenas, yang dapat bekerja sama dengan kepemerintahan lainnya. Selanjutnya ada ormas, media, filantropi, pelaku usaha, akademisi, pakar, serta masyarakat umum. Unsur tersebut harus dapat berpartisipasi dalam melakukan program yang sudah dibuat oleh pemerintah untuk mencapai tujuan SDGs. Solusi selanjutnya adalah melakukan proteksi sosial dan ekonomi yang tangguh, adaptif, dan bersifat universal. Proteksi sosial ini dapat mengatasi beberapa masalah sosial hingga ekonomi seperti kemiskinan, kelaparan, dan kesenjangan gender. Dapat dilakukan dengan melakukan perubahan kelembagaan untuk mendorong pendekatan terpadu guna mencapai perlindungan sosial dan ekonomi yang adaptif, tangguh, dan universal, serta menciptakan peluang kerja baru dan layak di bidang ekonomi. Hal yang lain dapat dilakukan adalah menciptakan kebijakan pasar tenaga kerja yang aktif untuk membantu para pekerja meningkatkan keterampilan mereka agar mereka dapat mempertahankan atau merubah pekerjaan mereka menjadi lebih baik dan mengeluarkan mereka dari jalur kemiskinan. Solusi selanjutnya adalah meningkatkan ilmu pengetahuan, inovasi, dan teknologi. Hal ini sangat berguna khususnya untuk negara berkembang karena dapat meningkatkan persaingan mereka kepada negara-negara maju agar ketimpangan dan diskriminasi tidak terjadi. Untuk mencapai hal tersebut dapat dilakukan dengan memperkuat hubungan ilmu pengetahuan dan membuat kebijakan untuk memungkinkan penerapan sains teknologi dalam hal pengambilan kebijakan. Cara selanjutnya adalah dapat dilakukan dengan meningkatkan pendanaan untuk penelitian dan inovasi.
Solusi yang selanjutnya adalah meningkatkan pendidikan dan kesadaran masyarakat. Dengan peningkatan pendidikan dan kesadaran masyarakat, masyarakat dapat sadar terkait seberapa pentingnya SDGs ini, dan mereka bisa dapat benar-benar berpartisipasi untuk mencapai tujuan SDGs. Hal ini dapat dilakukan dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan bisa memasukkan program SDGs dalam program pendidikan formal maupun informal di Indonesia. Solusi yang terakhir adalah melakukan kolaborasi, kemitraan, kerjasama secara internasional. Dalam mewujudkan SDGs, perlu adanya kerjasama multinasional atau internasional yang melibatkan PBB, Kedutaan Besar Negara Sahabat yang merupakan mitra pembangunan di Indonesia dan negara-negara lainnya. Karena target-target atau agenda SDGs ini sangat luas dan komprehensif, yang dimana itu membutuhkan partisipasi berbagai pihak, tidak hanya secara nasional tapi internasional. Apabila negara-negara yang masih jauh dari target dapat melakukan solusi-solusi yang saya paparkan sebelumnya, dapat dipastikan mereka dapat mencapai target SDGs mereka di tahun 2030. Sekian analisis yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Atas perhatiannya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.